Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti apa yang akan terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, aku rasa kamu bertemu atau berdealing dengan seseorang yang narsis, orangnya love bombing banget ya. Terus itu juga orangnya sangat mencintai diri sendiri. Ya, orangnya sangat mencintai diri sendiri atau orangnya sangat hmm, apa ya, love self atau peduli dengan diri sendiri banget gitulah ya. Chaser, oke. Orang ini adalah dia ini aku rasa takut dengan komitmen. Sehingga ketika dengan kamu dia selalu lari aja ya. Jadi kayak apa ya? Dikejar tapi malah makin lari, giliran kamu diem kebingungan dia. Intinya si dia ini takut untuk berkomitmen atau belum siap dalam komitmen ya, dan saat ini tuh lagi ada suatu perubahan yang terjadi di hidup dia atau dia sedang mengalami fase baru dalam hidupnya ya, ada pertumbuhan, ada perubahan di dalam hidupnya. Dan kalau aku lihat di sini dia adalah sosok seseorang yang memang sayang sama kamu, dan kalau aku rasa di sini mungkin dia akan segera mengekspresikan cintanya ke kamu, ingin menghubungi kamu karena dia masih selalu kepikiran dan selalu teringat sama kamu ya. Terus itu oke, ada Heart with Key ya, welcome love ya. Dia menganggap kamu orang satu-satunya di hidup dia yang dia memang inginkan. Mungkin sekarang dia itu udah sadar gitu ya tentang perasaan dia sebenarnya maunya sama siapa gitu. Mungkin dulu dia masih apa ya, bingung ya, masih ragu-ragu dia harus memilih siapa gitu. Jadi mungkin dulu dia pernah banyak pilihan dan dia bingung kepada siapa hati ini akan dia labuhkan. Kemudian ternyata seiring berjalannya waktu, mungkin udah lama ya, udah lama kamu kenal dia, akhirnya dia memilih kamulah yang dia inginkan, seperti itu. Kemudian saat ini kalau aku lihat dia sedang berjuang dengan kestabilan hidup dia sedang melindungi sesuatu yang menurut dia berharga dalam hidupnya, ada pertumbuhan ya, ada kefleksibilitasan dalam hidup dia yang ingin dia stabilkan terlebih dahulu ya. Oke, okay. Gini, aku rasa dia adalah orang yang memang selama ini pernah menyakiti kamu, mungkin bisa jadi berulang kali. Kenapa? Karena sejujurnya dia tahu dan dia merasa bahwa em, ini semua gara-gara dia tahu ya, dia pernah menyakiti kamu. Makanya di sini keadaan kalian saat ini kan mungkin lagi berpisah atau mungkin sudah putus, tapi ada keinginan dari dia untuk mengekspresikan cinta dia lagi. Sehingga sebelum dia datang ke kamu, dia mengharapkan kamu untuk menyembuhkan dulu rasa sakit hatimu. Ya, terus kalau misalkan saat ini kamu yakin bahwa dia tidak mencintai kamu, bahwa dia tidak mencintai kamu, itu salah. Ya, sebenarnya di sini dia mencintai kamu. Terus gini, sejujurnya saat ini pun dia lagi ada masalah ya. Bisa jadi ini masalah tentang sakit hati dia di masa lalu atau memang lagi saat ini tuh lagi sakit ya, karena di sini dia butuh bantuan untuk tolong sembuhkan aku kata dia ya. Bisa jadi kamu orang yang tulus ya, sehingga dia memandang kamu adalah orang yang selalu bisa memberikan kebaikan di dalam hidupnya, mampu menyembuhkan dia dari luka hatinya di masa lalu, atau mungkin ya kamu sosok yang apa ya, seorang apa ya,
like a temperance itu loh. Apa sih kalau temperance itu? Pokoknya energinya energi penyembuh gitu ya. Ya, jadi mungkin kamu orang yang auranya itu bisa menyembuhkan seseorang, baik itu secara fisik ataupun mental, emosional ya, dari masa lalu ataupun yang lagi sekarang lagi ini. Bisa jadi mungkin kamu seorang dokter atau seorang perawat ya seperti itu, atau bisa jadi memang kami tuh orang yang penuh kasih sayang sehingga bisa memberikan rasa nyaman ya, atau apa mampu ya, intinya kamu mampu menolong dia untuk sembuh gitu ya. Oke, aku belum pernah begitu mencintai seseorang. Oke, jadi mungkin dulu dia memang pernah menghadirkan pihak ketiga atau banyak pilihan lah ya. Tapi kalau dengan kami tuh beda gitu ya. Dia benar-benar ngerasa walaupun hubungan kalian kayaknya rumit ya, terus on off kayak banyak sekali dulu itu masih eh, ada keraguan-keraguan, ketidakyakinan ya. Tapi kalau sama kami tuh walaupun kalian on off, tapi perasaan dia itu kayak muncul, tahu-tahu menghilang, tapi muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, dan akhirnya di sini dia sadar, oh, seiring berjalannya waktu, perasaan itu kok ya semakin sering munculnya dan semakin kuat. Gitu. Jadi kalau sama kami tuh beda gitu rasanya ya. Rasa cintanya tuh beda. Dia kayak kuat banget gitu lah ya. Kamu tidak tidak melakukan ini padaku, tapi aku takut dengan apa yang bisa kamu lakukan. Oke. Okay. Di mata dia, kamu itu nggak banyak tingkah ya. Kamu nggak seperti orang-orang di luar sana yang mungkin gampang sekali menuntut ini itu. Terus kamu orang yang nggak banyak menuntut ya ini itu. Terus kami itu kalau menuntut mungkin ya hanya hal-hal sepele gitu ya. Hanya hal-hal yang sejujurnya tidak memerlukan sesuatu yang mahal gitu ya. Nah, tapi ketika kamu diam, ketika misalkan gini, kamu mengharapkan komitmen dari dia atau kamu mengharapkan perhatian deh dari dia, kan simple banget ya, perhatian dari dia. Tapi mungkin selama ini tidak dia berikan, mungkin selama ini tidak tidak apa ya, tidak bisa dia realisasikan. Terus mungkin kamu sudah cukup kecewa ya, bukan hanya tidak terrealisasikan perhatian dari dia ke kamu, tapi mungkin juga dia bertingkah entah mungkin mengkhianati kamu atau apalah ya. Nah, ketika sekarang kamu diam, ketika sekarang kamu tidak mengharapkan apapun lagi dengan dia, kamu tidak mau lagi apa ya, meminta apapun dari dia, kamu membebaskan dia lah. Dia mau jungkir balik juga terserah. Nah, kamu udah berperilaku masa bodoh, kamu udah nggak nggak apa ya, nggak peduli atau ya terserah dia gitulah ya. Kamu udah bersikap seperti itu. Di sini justru dia malah takut. Ya, dia takut karena kamu sudah mulai mungkin tidak peduli, terus kamu sudah mulai tidak perhatian, kamu mungkin sudah bahagia dengan dirimu sendiri tanpa dia, ya kamu udah bisa apa ya, bebas gitu ya. Bahkan kamu mampu menciptakan kebahagiaanmu sendiri tanpa dia. Nah, sehingga seolah-olah gini, seolah-olah dia bukan sesuatu atau sumber kebahagiaanmu atau orang yang bisa membuat kamu kayak apa itu namanya? Terikat atau tempat kamu bergantung gitu. Ya, jadi kayak dia itu hanya orang asing gitu. Nah, itu yang dia takutkan. Ketika kamu bersikap biasa aja, ketika kamu bersikap tidak seperti dulu, yang mungkin dulu kamu bucin, kamu tulus mencintai dia, kamu tulus memperhatikan dia, tapi saat ini kamu berubah, kamu diam, kamu tidak melakukan apapun, kamu tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, di sini dia takut banget. Dia takut kamu bertindak bahwa memang benar-benar kamu akan menganggap dia lagi sebagai orang asing. Itu yang dia takutkan adalah itu. Ketika kamu tidak bertindak apapun, kamu mampu bertindak sesuai dengan apa yang kamu mau tanpa bisa dia duga-duga. Ya, yaitu tadi mungkin lebih takutnya dia adalah dia akan menganggap kamu akan menganggap bahwa dia bukan siapa-siapa lagi bagimu. Itu yang dia takutkan ya. Kita berdua punya pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Tolong terima aku dan fokus padaku. Oke, menurut dia, kamu hmm,
punya suatu fokus, kamu punya suatu yang harus kamu prioritaskan dulu, misalkan karir, keluarga, atau keuanganmu, atau kestabilan hidupmu, atau apa cita-cita yang pengen kamu gapai. Ya, menurut dia kita sama. Aku juga gitu. Aku butuh fokus pada keluargaku, fokus dulu pada karir, ya pada cita-cita atau apalah. Intinya, menurut dia, kita ini sama-sama punya pekerjaan yang besar tentang hidup kita masing-masing. Ya, mungkin menurut dia adalah, kamu belum seberapa oke lah gitu ya, mungkin, masih ada gitu kan yang masih kamu fokuskan. Ya udah, kita sama-sama dulu untuk fokus pada masing-masing masalah besar kita ini atau fokus besar kita ini, gitu ya. Mungkin itu tentang pekerjaan, ya udah fokus dulu gitu, karena dia pun seperti itu. Dia juga lagi fokusin apa yang saat ini dia prioritaskan. Sehingga ya udah gitu loh. Untuk saat ini tuh kita nggak usah yang sebucin-bucin amat gitu loh ya. Yang penting kita tahu menurut dia ya, yang penting kita tahu sama-sama kita saling cinta. Itu udah cukup gitu ya. Nah, untuk sekarang memang kita belum bisa untuk bersatu, ya udah gitu fokusin aja dulu dengan masalah kita masing-masing gitu. Karena gini, aku ngerasa ya bahwa si dia ini itu menganggap apapun yang terjadi pada kita itu memang sudah rencana Tuhan gitu loh ya. Terus itu juga ketika di saat kalian saat ini lagi nggak bersama ya, eh, aku merasa bahwa dia kayak ngelihat kamu itu tidak sepemikiran dengan dia. Ya, kamu malah menganggap bahwa ketika kalian berpisah ini berarti memang dia sudah nggak cinta lagi sama kamu. Kayak gitu ya. Nah, makanya di sini sejujurnya yang ingin dia katakan adalah tidak, bukan dia tidak mencintai kamu, tapi dia tidak mau menghambat cita-citamu, tidak mau menghambat masa depanmu gitu. Sehingga kalau misalkan saat ini toh dia pun lagi ada prioritas lain, bisa itu keluarga, bisa itu pekerjaan ya. Nah, dia juga pengen kamu gapai dulu cita-citamu, gitu. Kamu mau ngapain dulu dengan hidupmu agar masa depanmu, nantinya itu tidak dihambat oleh suatu hubungan, gitu ya. Jadi mungkin menurut dia, kalau misalkan sudah dalam suatu pernikahan, mungkin kamu nggak akan leluasa untuk punya karir, mungkin kamu nggak akan leluasa dengan teman-teman ya, mungkin kamu nggak akan bebas seperti saat kamu masih single gitu. Ya makanya di sini selagi dia juga lagi fokus dengan hidup dia, eh, ya udah kamu juga fokus aja dulu dengan hidupmu, dengan karir, keuangan, cita-cita yang mau kamu gapai, seperti itu, ya. So, jadi gini ya, dia cinta sama kamu, tapi untuk saat ini, selagi kita memang belum dipersatukan dalam suatu komitmen, ya udah fokus aja dulu dengan masalah masing-masing, gitu, ya. Tolong tetap aman sementara kita berpisah, aku membutuhkan kamu, tuh ya. Jadi selagi kita berpisah, ini memang udah direncanakan oleh Tuhan gitu. Dia tuh kayak yakin, ya yakin. Nah, tapi kamunya yang di sini yang nggak yakin gitu ya. Kamu kayak nggak yakin, udah nggak yakin gitu. Kamu nggak yakin bahwa dia masih cinta sama kamu nggak yakin bahwa dia membutuhkan kamu lagi gitu ya. Ada keraguan, kayak ada pemikiran bahwa kayaknya kamu memang ingin pergi gitu. Kayaknya kamu memang udah nggak bisa lagi diharapkan. Nah, itulah yang kamu pikirkan ke dia. Tapi sejujurnya di sini dia memang membutuhkan kamu. Dia masih cinta sama kamu. Nah, cuman cinta itu bukan berarti harus menghalangi yang lainnya kan, gitu ya. Apalagi ini tentang masa depan, gitu. Dia tidak mau, gitu ya. Dan toh dia pun kalau aku rasa di sini masih ada yang memang perlu dia fokuskan juga. Oke. Okay. Oh ya ya ya. Six of Pentacles reverse. Jadi gini, kalau Six of Pentacles-nya reverse memang pertanda bahwa hubungan kalian itu ada ketidakstabilan ya. Kenapa? Di sini mungkin dulu kamu sangat bergantung sama dia. Kamu mungkin sangat tulus, sangat baik ya sama dia. Kamu memberikan segalanya, perhatian, waktu, ruang, terus itu mungkin juga uang ya.
terhadap dia. Karena dia melihat kamu sosok yang selalu menerima dia, kamu sosok orang yang baik, selalu kamu dipandang dia itu sosok yang akan selalu menerima dia dikala dia terjatuh, dan dikala dia pernah menyakiti kamu, nanti selang berapa lama juga kamu akan menerima dia lagi, ya. Nah, disitulah kenapa di sini dia memanfaatkan kamu. Jadi Six of Pentacles ini menandakan ada yang melakukan kecurangan, lebih tepatnya kayak memanfaatkan, ya. Menyalahgunakan otoritas, ya, menyalahgunakan otoritas. Yaitu karena kamu dipandangnya polos, kamu dipandangnya terlalu baik, sehingga di sini kamu mungkin dulu sering dimanfaatkan dia. Ketika dia lihat kamu sangat bergantung, kamu bucin ke dia, mungkin dia akhirnya selingkuh, terus itu kamu sakit hati, ya, akhirnya di sini hubungan berakhir. Nanti selang beberapa bulan, tahu-tahu dia mungkin sudah putus dengan pasangannya, kemudian dia datang lagi, kamu menerima dia, itu terus yang terulang, sehingga di sini ada energi memang dulu dia pernah memanfaatkan kamu, dan dia menyalahi otoritas dirinya, ya, sebagai seseorang yang memang kamu cintai, gitu ya. Sehingga di sini mungkin dia kayak tahu bahwa ternyata kamu orang yang setulus itu dan kamu orang yang sepolos itu, ya, kamu selalu menerima dia lagi. Nah, sedangkan dia kok sudah beberapa tahun ini atau beberapa lama ini kok nggak pernah ya ada yang bisa dia berikan ke kamu, sedangkan kamu memberikan segalanya ke dia. Seperti itu, ya. Jadi kayak nggak ada timbal baliknya dari dia ke kamu, padahal di sini kamu selalu baik sama dia. So, kalau misalkan di sini kamu belum menikah, ya, belum menikah, memang ada keegoisan atau kekerasan atau ada situasi yang memang dia pernah lakukan ke kamu, akhirnya di sini kamu menarik diri dari dia, kamu menjauh dari dia. Ya, yaitu karena ketidakstabilan, karena keegoisan dia, karena kesemena-menaan. Ya, dia terlalu semena-mena sama kamu. Dia selalu seenaknya saja terhadap kamu. Aku lihat di sini, ya. Ya, pokoknya dia memanfaatkan kamu. Akhirnya di sini bahkan memanfaatkan kamunya secara berlebihan, ya. Dan tidak pernah membalas budi juga ke kamu, sehingga di sini ada ketidakseimbangan, ada masalah yang tidak pernah dia perbaiki juga dengan kamu. Jadi makanya ada situasi yang selalu berulang, ya. Berulang-ulang dia menyakiti kamu, memanfaatkan kamu, tapi tidak pernah berubah, ya, dari tindakan dia yang semena-mena sama kamu itu. Akhirnya di sini kamu memilih untuk pergi. Mungkin kamu sudah capek dengan dia, kamu sudah lelah sama dia, kamu sudah muak juga dengan dia. Kalau aku lihat di sini, ya. Nah, memang dia itu, ya, waktu itu, ya, saat dia masih suka semena-mena sama kamu, karena memang dulu masih banyak pilihan. Ya, dia masih menimbang-nimbang, ya, masih mencoba untuk cari-cari, masih membanding-bandingkan antara kamu dengan si A, dengan si B, si C. Nah, intinya dia masih bingung, masih ragu siapa yang harus dia pilih, gitu, ya. Jadi masih kayak ada kebingungan lah di antara dia, di diri dia, sorry. Ya, dia masih ada kebingungan. Terus ada di Chariot. Jadi ada situasi di mana kadang dia bimbang, terus itu datang pergi kalau aku lihat di sini, ya. Jadi sebenarnya dari awal pun dia itu sudah merasakan, ya, bahwa dia itu memang cinta sama kamu, bahwa dia itu yang dia inginkan adalah sosok yang seperti kamu. Tapi selalu mendatangkan orang lain untuk dilihat lagi apakah ini yang lebih baik atau kamu yang lebih baik, kayak gitu. Ya, jadi energinya memang on off gitu, ya, kalau aku lihat. Nah, tapi sejujurnya memang dari dulu sebenarnya tuh dia tahu kamu itu yang terbaik gitu loh. Kamu yang pantas untuk dia.
dengan tekad yakin kuat bahwa kamulah orang yang memang pantas. Cuman memang kalau aku rasa dia ini karena memang mungkin juga di sekitar dia banyak yang suka sama dia, jadi ya dia mau coba dulu dengan yang lain. Makanya walaupun dia udah mantep, kamu orang yang pantas untuk dia, tapi dia belum bisa untuk berkomitmen. Karena itu masih gampang tergoda dengan sekeliling dia ya mungkin eh, apa ya dilihatnya lebih dekat secara fisik ya misalkan atau mungkin dia lebih cantik atau lebih ganteng dari kamu gitu ya. Nah, intinya dia secara fisik mungkin melihat lebih baik dari kamu. Ternyata setelah dijalani, kok ya tetap kamu yang lebih baik gitu loh. Sehingga di sini ya, kalau aku lihat memang akhirnya walaupun dia dengan orang baru, ya dia ngejalanin dengan yang lainnya, hubungan dia selalu gagal gitu ya. Hubungan dia selalu gagal karena ketika dia lihat kok kalau dibandingkan oke mungkin secara fisik bagusan si A, terus yang lebih dekat juga si A gitu ya. Tapi setelah dia lakukan suatu pendekatan dengan si A itu, kok makin kesini lebih bagus kamu ya, mungkin etikanya, kamu mungkin lebih mandiri, kamu lebih ya intinya kalau untuk dia jadikan pasangan hidup itu kayak kamu yang lebih baik gitu ya. Kamu mandiri, kamu tidak bergantung, kamu orang yang sangat independen seperti itu. Ya, kamu tidak suka merengek atau apalah gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, akhirnya di sini walaupun dia dengan orang yang lain, mau nggak mau dia harus melepaskan yang lain dan kembali lagi ke kamu ya seperti itu energinya karena dipandang dia kamu lebih baik gitu loh ya dan dia merasa juga perasaan dia itu memilihnya kamu gitu loh ya yang dia cinta itu memang ya kamu gitu jadi eh ya emang orang yang gampang tergoda sih kalau aku lihat di sini ya orang yang memang gampang sekali atau mudah sekali tergoda terus ya jadi ketika dengan kamu ada keyakinan bahwa memang dia siap untuk punya komitmen yang kuat dengan kamu, ada keyakinan yang kuat dengan kamu, ya, bahwa memang kamulah yang dia inginkan. Waduh, beneran, ya. Ya, jadi memang dulu sempat dia itu belum ada keyakinan untuk bisa berkomitmen. Entah apa, mungkin ya itu tadi salah satunya ya. Salah satunya karena memang di sekeliling dia masih ada pilihan lain, ya. Masih banyak tuh wanita-wanita atau pria-pria yang lebih menggoda, mungkin secara fisik atau secara apa namanya? Ya godaan itu loh, apa sih? Kata-kata ya lebih membuai. Mungkin kamu orang yang nggak suka membuai gitu ya, sehingga ketika ada orang yang lebih dekat, bisa dia jangkau lebih dekat, ya dia memilih orang itu gitu. Nah, ketika dia udah sadar, udah tahu gitu ya, hatinya memang milih kamu, terus setelah dipikir-pikir juga lebih menguntungkan memiliki hubungan dengan kamu gitu ya. Di sini baru yakin dia, ya kamulah memang sosok seseorang yang siap untuk dia miliki gitu ya. Knight of Sword memang energinya sekarang lagi apa ini namanya berpisah ya, lagi saling menarik diri. Mungkin kamu juga ya ini kalau aku lihat Knight of Sword berarti ada salah satu di antara kalian yang benar-benar ingin melepas ya. Nah, ketika kamu ingin melepas, dia malah datang gitu energinya ya. Jadi ini kalau aku lihat dia ingin mengejar kamu lagi, dia ingin datang lagi ke kamu ya karena ini Knight of Sword energinya memang ada perpisahan, ada seseorang yang ingin melepas hubungan ini, tapi ada seseorang lagi yang ingin mengejar datang lagi. Bahkan Knight of Sword ini taktiknya adalah ya ketika dia nanti mengejar kamu, ada sesuatu yang akan dia tawarkan sesuai dengan apa yang selama ini kamu mau gitu misalkan tentang perhatian maka dia akan bilang dia akan lebih perhatian sama kamu intinya di sini apapun yang selama ini kamu mau dari dia itu akan dia ajukan ke kamu ya akan dia berikan ke kamu untuk bisa menarik kamu lagi ke sisi dia untuk mendapatkan kamu lagi seperti itu ya energinya kuat mungkin kamu akan tertarik lagi
dengan dia, ya. Oke. Jadi, cuman gini, kalau Nine of Pentacles, ya, ada di mana masih ada perasaan dari si dia ini kayak penyesalan, ya. Mungkin perasaan yang menyesal inilah yang justru secara internal itu bisa mengganggu hubungan kalian. Bisa jadi kamu memang masih belum siap untuk memaafkan dia ketika dia datang mengejar kamu. Kamu masih ada rasa dendam, kamu masih ada rasa kesal ya sama dia, dan mungkin masih ada rasa traumatik dari perlakuan dia yang dulu. Ya, mungkin dia dulu sering sekali bergonta-ganti pasangan ya, sering banget mungkin selingkuhin kamu, sehingga masih ada rasa dendam, masih ada rasa traumatik dari sisimu yang belum sembuh. Jadi ketika dia datang, dia juga masih ada perasaan kayak penyesalan, rasa malu, rasa bersalah sama kamu ya. Sehingga ini pun secara internal itu yang mengganggu hubungan kalian. Kamu belum bisa memaafkan dia, kamu belum bisa untuk melepaskan masa lalu, ya masalah dari masa lalu kalian, yang akhirnya disinilah yang membuat hubungan kalian itu masih mau maju, tapi kamu belum bisa untuk melepaskan masa lalu. Itu akhirnya mengganggu dia, gitu ya. Bukan mengganggu dia aja, mengganggu hubungan. Ya, misalkan, ayo kita berkomitmen, tapi kamu takut, takut, takut nanti terulang lagi. Jadi sebenarnya ini pemikiran dari masa lalumu, gitu ya. Jadi paham nggak sih? Dia kan dulu, misalkan dia dulu pernah selingkuh, mungkin berulang kali. Akhirnya itu menjadikan kamu rasa traumatik atau ketakutan di dalam hidupmu yang menghantuimu, yang belum bisa kamu lepas, yang belum bisa kamu relakan. Ya, rasa sakit itu, rasa traumatik itu belum bisa kamu maafkan, belum bisa kamu lepaskan. Nah, itulah yang akan menjadi penghambat ya di hubungan kalian jika kalian masih mau bersama. Ya, takutnya kamu nanti akan mengungkit ya kesalahan dia di masa lalu. Misalkan lagi apa gitu ya, lagi baik-baik aja ngobrol, tahu-tahu nyindir dia tentang, ya iya kan dulu kamu suka selingkuh. Nah, itu ya pengungkitan dari masa lalu karena kamu belum sembuh dari rasa sakit hatimu yang di masa lalu, itu bisa menjadi bumerang ya, bumerang pada hubungan kalian ke depan. Jadi seperti itu ya. Itu akan menjadi bumerang untuk potensi hubungan kalian bisa terrealisasi dengan baik di masa depan gitu. So, kalau memang kalian masih mau bersama, sembuhkan aja dulu eh traumatikmu ya, ketakutanmu tentang si dia yang memang dulu pernah selingkuhin kamu, nyakitin kamu. Dan sebenarnya ini nggak hanya dari satu sisi ya, dianya juga harus berubah gitu. Ketika nanti dia datang, coba pastikan kalian bicarakan dengan baik-baik. Apakah dia benar akan bisa komitmen untuk berubah, tidak akan lagi selingkuh, tidak akan lagi sering mengabaikan kamu, hanya memprioritaskan pekerjaan atau keluarganya saja, tapi kamu juga menjadi bagian prioritas dia, gitu. Ya, pastikan lagi karena di sini aku lihat kamu masih punya potensi, masih terluka. Ya, ada luka yang belum terselesaikan di diri kamu, sehingga di sini dia merasa bersalah. Jadi gimana sih? Gini, kayak kamu pernah nyakitin orang, terus kamu pengen baikan sama orang itu, tapi orang itu masih memiliki rasa trauma akibat kamu pernah nyakitin dia, gitu ya. Misalkan nih, kamu suka ngomong pedes sama dia, suka nyindir-nyindir dia dulu gitu ya, karena ada perbedaan di antara kalian. Anggaplah ini teman gitu ya. Nah, terus kamu pengen berteman lagi, ya sempat kalian berantem gitu ya, pernah kalian berantem terus diem-dieman, akhirnya kamu pengen berbaikan lagi, pengen temenan lagi sama temenmu gitu ya. Kira-kira apakah temenmu akan bersikap sama seperti dulu? Oke, mungkin di luar kelihatannya sama, tapi belum tentu di hati. Pasti akan ada kewaspadaan dari si temenmu itu. Nah, jadi kamu bersikap seperti apa coba? Kalau misalkan temenmu akhirnya tuh sikapnya kayak ada kewaspadaan gitu loh sama kamu, otomatis kamu pun akan kayak hati-hati banget kan, kayak mau maju, tapi nanti
takut dia nggak percaya. Nah, seperti itu. Itulah yang dia rasakan. Ya, ketika si pasanganmu ini, si kamu ini kayak membentengi atau membatasi karena kamu waspada ke dia, takut dia nanti akan begini, begitu, akan memperlakukan kamu dengan sama seperti dulu. Nah, otomatis kan dia merasakannya, gitu ya. Dia merasakan dari perubahannya kamu, gitu. Akhirnya di sini pun dia kayak mau maju, tapi kayaknya kamu masih trauma deh sama aku. Akhirnya mundur lagi. Akhirnya ya berulang aja terus, gitu-gitu aja terus hubungannya. Gitu ya. So, kalau memang nanti dia datang, coba pastikan kamu itu sudah sembuh dulu dari masa lalumu. Kemudian coba bicarakan baik-baik apakah dia bisa konsisten dengan perubahannya atau tidak. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup. Untuk alfabetnya ada M, I, V, L, K, Z, C, R, H, P, E, X, N, W, B, O. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer, ada ini star itu Aquarius ya. Udah, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.